Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Dan atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, seperti dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam berikan salawat atas junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang membawa kita dari zaman gurun unta menuju zaman mobil Toyota. Dan dialah pula nabi yang diturunkan ke permukaan bumi ini semata-mata untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makariman akhlak. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang saya beri judul Perkara Hidup Manusia. Sebenarnya dalam kehidupan ada banyak perkara hidup manusia, sangat banyak. Entahkah itu dari hal yang terdekat dengan diri kita ataukah hal yang jauh dari diri kita. Entahkah hal yang paling berat pada kehidupan kita di dunia ataukah hal yang paling ringan di kehidupan kita di dunia. Baik, kemudian kita langsung saja membahas satu persatu apa sih perkara hidup manusia itu. Yang pertama, kira-kira kita coba bayangkan, Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, apa yang paling dekat dengan diri kita? Coba kita pikir-pikir. Mungkin yang paling dekat dengan diri kita seperti orang tua, pacar, mantan dan apa lain sebagainya. Mungkin saja masih ada yang mendekat dengan diri kita secara tidak langsung, entahkah kita ketahui atau tidak ketahui. Tapi yang paling inti, hal yang paling dekat dengan diri kita ialah kematian. Kenapa? Karena kematianlah hal yang sangat menghampiri kita, karena tidak ada yang mengetahui kapan kematian itu akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dimanapun kita akan bersembunyi, aina ma takunu yahdi bikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, bahkan di benteng yang kokoh, kalian tetap akan mendapatkan yang namanya kematian. Saking bahayanya yang namanya kematian, tidak ada orang yang mengetahui. Kemudian yang kedua, apa yang paling jauh terhadap diri kita? Kalau kita bertanya pada diri kita pribadi, kira-kira apa yang paling jauh dari diri kita? Pasti ada yang menjawab, entahkah langit, entahkah angkasa, entahkah bintang, bulan dan sebagainya. Tapi ada yang paling jauh dari diri kita. Ada hal yang jauh dari diri kita, ialah masa lalu. Kenapa masa lalu, teman-teman sekalian? Karena apa yang kita lakukan hari ini tidak akan berulang lagi kembali. Oleh karenanya masa lalu tidak dapat kembali lagi. Kita tidak dapat melakukan hal yang sama dengan waktu yang sama. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena jangan sampai timbulnya rasa penyesalan. Karena jika ada penyesalan dalam diri kita, kita yang sendiri yang akan merasakannya. Seperti dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Mengapa dibahas demi masa, demi waktu? Karena itu penting. Kemudian kita meloncat ke ayat selanjutnya, wal asri, innal insana lafil usri. Innal insana lafil usri. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Mengapa berada dalam kerugian? Karena tidak dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi, marilah teman-teman sekalian, kita mengisi waktu kita sebaik mungkin. Karena tidak ada yang mengetahui, bahkan kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi
kesimpulan yang kita dapat petik, kira-kira apa yang paling jauh dan apa yang paling dekat dalam diri kita. Jika 2 poin ini kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita pribadi, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi entahkah dia jauh ataupun dekat, tetaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalam masturun. Saya tutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Nun wal qalam masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.